Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang medan magnet. Ini babnya belum semua sih ya. Dalam medan magnet ini yang kita mau bahas di sini adalah rumus medan magnet untuk 5 nih ya. Ada untuk medan magnet di kawat lurus, ada medan magnet di kawat melingkar, ada medan magnet di solenoida. Jadi di ujung medan magnet di solenoida tapi di ujung, sedangkan yang D untuk medan magnet solenoida yang terletak di pusat atau di tengah. Yang terakhir adalah medan magnet untuk toroida, bentuknya adalah toroida. Nah, untuk kawat lurus rumusnya ini B itu adalah lambang dari medan magnet. Ini adalah permeabilitas. Ketetapannya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Ini selalu 4pi kali 10 minus 7 karena ini sudah ketetapan. I itu adalah kuat arus, nanti satuannya ampere, dibagi dengan 2pi A. Untuk kawat lurus, A itu adalah jarak dari arus ke titiknya ya. Untuk kawat melingkar ini juga sama. Ini ketetapannya masih 4pi kali 10 pangkat min 7. N itu adalah jumlah lilitan atau bentuk kawat, apakah setengah lingkaran. Bisa jadi nanti ini adalah bentuknya setengah lingkaran atau 1/4 lingkaran atau 3/4 lingkaran, tergantung gambarnya nanti. I adalah masih kuat arus. A ini untuk kawat yang lingkaran, A ini adalah jari-jarinya. Untuk medan magnet di solenoida yang di ujungnya, bedanya hanya ini adalah bawahnya diganti, ini sama, diganti jadi L, 2 kali L. L-nya ini adalah panjang kawat. Kalau solenoida yang ada di pusat medan magnetnya, 2-nya dihilangkan jadi L aja, perpanjang kawat saja. Kalau toroida ini rumusnya biasanya lengkap, ada lilitannya, jumlah lilitan, ada permeabilitas yang 4pi kali 10 pangkat minus 7, ada kuat arus, ada juga jari-jari ya, jari-jari efektifnya. Oke, coba kita lihat contoh di bawah untuk penerapan rumusnya. Oke, ini beberapa contoh ini aku ambil dari Fisika Study Center ada ya. Oke, untuk nomor 1 ini kita ke bawahin lagi. Oke. Nomor 1, perhatikan gambar. Di sini ada gambar, ada arus yang mengalir ke atas, ada L panjang kawat. Di mana titik berada pada bidang A. Ini adalah bidang A, luas permukaan bidang A yang berjarak 1 cm dari arus yang ke atas ya. Kawat I itu dialiri arus sebesar 50 ampere. I-nya arahnya ke atas, besar induksi magnetik di B adalah berapa? Nah, untuk kawat lurus tadi di atas sudah ada rumusnya. Kalau kita lihat di sini untuk kawat lurus adalah ini rumusnya 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali I per 2pi A ya. Oke, kita buat ke bawah. Nanti kalau kamu belum hafal tinggal lihat ke atas ya. Ini kita mundurin lagi. Oke. Kita tulis deh diketahuinya dulu. Diketahui ini adalah jarak. Jaraknya disimbolkan dengan A. Jarak titik terhadap kuat arus. A adalah 1 cm. 1 cm ini harus dijadikan meter karena satuannya adalah meter. Jadi dibagi 110 pangkat min 2 meter. Arusnya sebesar 50 ampere, I sama dengan 50 ampere ya. Lalu yang ditanya adalah untuk medan magnet di kawat lurus. Ini adalah lurus, kawat lurus. Jadi untuk menjawabnya kita bisa menggunakan B, medan magnet sama dengan permeabilitas dikali dengan I dibagi dengan 2 dikali pi dikali dengan A. Ini rumusnya. Ini ketetapannya 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali kuat arusnya adalah 50 ampere dibagi dengan 2pi ya. 2pi boleh dikali dengan A. A-nya adalah 10 pangkat minus 2. Oke, kita buat seperti ini. Ini pi-nya habis, 2 sama 4
4 dibagi 2 itu 2. 2 kali 5 itu 100. 100 dikali 10 pangkat minus 7. Jadi kalau mau ditulis seperti ini boleh. Nah, soalnya ada yang kadang suka belum paham, jadi aku kasih tahu cara menghitungnya. Oke, 100 dikali 10 pangkat minus 7, nolnya berkurang 2, jadinya 10 min 5 dibagi 10 min 2, min 5 dikurang karena pembagian pangkatnya minusnya dikurang. 10 min 5 min 2, jadi 10 pangkat min 3. Satuannya Weber per meter persegi. 10 minus 3 adalah yang B jawabannya. Oke, ini adalah contoh untuk kawat lurus. Sekarang kita ke bawah untuk soal nomor 2. Oke, di sini adalah kita turunin lagi. Soal nomor 2, sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 dialiri arus 4 ampere dengan banyak lilitan kawat 10 lilitan. Berapakah besar medan magnet pada kawat tersebut? Ini adalah contoh dari kawat melingkar ya. Jari-jarinya adalah 10, berarti diketahui tadi kita simbolkan jari-jari juga A. 10 cm berarti dibagi 100 jadi 0,1 atau notasinya 10 min 1 meter. Dialiri arusnya 4 ampere berarti I-nya adalah 4 ampere. Banyak lilitan kawat ini adalah N simbolnya, 10 lilitan. Pertanyaannya adalah yang ditanya medan magnet pada kawat tersebut. Kawatnya adalah kawat melingkar. B pada lingkaran, kawat melingkar ya, ini adalah lingkaran. Medan magnet di kawat melingkar. Oke, kita menjawabnya dengan menggunakan rumus. Ini kalau nggak hafal bisa lihat di atas lagi. Medan magnet untuk kawat melingkar sama dengan ketetapan 4pi kali 10 pangkat minus 7, atau bisa ditulis begini ya, permeabilitas dikali dengan N dikali dengan I ya, dibagi dengan 2 kali A, seperti itu. A nya adalah jari-jari ya. Ini bisa udah kita tulis lagi, berarti B nya sama dengan ini, nilainya selalu ya, B di kawat melingkar selalu 4pi kali 10 pangkat minus 7. N nya jumlah lilitannya 10 lilitan ya. Kita kali lagi dengan I, ini adalah I kuat arus, ini adalah 4 ampere, ini adalah I-nya, kali 4 dibagi 2 dikali. Jadi nggak pakai I ya untuk kawat melingkar, nggak pakai V, jadi langsung 2 kali jari-jari. Jari-jarinya adalah 10 cm atau 10 pangkat min 1. Oke, seperti ini. Tinggal kita hitung ini bagi ini jadi 2, boleh ya. 2 kali 4pi 8V. 10 min 7 dikali 10. 10 itu adalah 10 pangkat 1, jadi sisa 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1 sisanya. Maka ini hasilnya adalah 8pi nya tetap, ini jadi dibagi itu berarti dikurang min 1 min 1, jadi min 6 plus 1, 10 min 5 ya. 8pi sebentar, ini 8pi kali 10 min 5, satuannya adalah Weber per meter persegi. Oke, ini adalah contoh kedua, adalah untuk soal medan magnet di kawat melingkar dengan banyak lilitan. Soal nomor 3, kita lihat di soal nomor 3, yuk kita ke bawah lagi. Nah, ini adalah kawatnya juga berbentuk lingkaran, hanya bedanya kalau tadi adalah jumlah lilitannya 10 ya, yang ini yang atas. Nah, ini ada N-nya, lilitannya sebanyak 10. Kalau ini lilitannya kita lihat bentuknya, dari bentuknya. Jadi N itu bisa banyak lilitan atau bentuk lingkarannya, seperberapa lingkaran. Oke, kita bisa tulis dulu diketahuinya di sini. Diketahui kawat 1/4 lingkaran ini adalah bentuk dari 1/4 lingkaran yang ini ya. Berarti diketahui N-nya nih masuk 1/4 lingkaran gitu. Dialiri arus 10 ampere, berarti I-nya 10 ampere. Lalu di sini udah 10 ampere.
Di sini adalah titik ke jari-jari titik P. Jika jari-jari kawat melingkar adalah 50 cm, berarti A ya, kita simbolkannya dengan A 50 cm. Untuk dijadikan meter berarti dibagi 100, jadi 5 kali 10 min 1 meter. Tentukan kuat magnet di titik P, berarti yang ditanya adalah medan magnet di kawat lingkaran. Oke, kita bisa menjawabnya dengan cara rumusnya masih sama untuk kawat melingkar. Jadi permeabilitas dikali dikali N dikali dengan I dibagi dengan 2 kali A. Tinggal kita masukkan. Ini selalu ketetapannya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali N nya 1/4 lingkaran ya, yang ini dikali I nya 10 ampere. Tinggal kita bagi 2 kali A nya adalah A nya itu jari-jari. Nah ini 5 kali 10 min 1. Oke, 2 kali 5 itu 10. Ketemu 10 min 1 habis. Ini sama ini udah habis, jadi sisa 1. Jadi ini sama ini habis, jadi sisa V. Ini min 7 dikali 10, berarti sisa 10 pangkat min 6. Satuannya Weber per meter persegi. Oke, nanti untuk perhitungannya bisa dicek. Nanti kalau salah tinggal dibetulkan. Ini aku ajarinya konsepnya. Mungkin nanti kalau ada yang salah tulis bisa dibenerin ya. Oke, sekarang ini kita mau beralih ke soal selanjutnya yang nomor 4. Kali ini kawat lingkarannya diletakkan secara biasanya tadi secara vertikal, sekarang secara tadi horizontal, sekarang diletakkannya secara vertikal. Ini adalah lingkaran yang terletak nanti di sumbu. Soalnya adalah tentukan besar kuat medan magnet di titik P yang berada ini, kita hapus dulu. Yang berada pada poros suatu penghantar melingkar pada jarak 8 cm. Ini adalah sumbunya. Jika kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 1 ampere. Jadi kalau kita buat di sini diketahuinya, pertama-tama kalau kita lihat di sini, dari sini adalah ke sini ini jari-jari, dari sini ke sini ini adalah jari-jari. Kalau kita lihat jarak dari pusat lingkaran ke titik atau ke sumbu P ini ya, ke titik P adalah 8. Nanti kita harus cari A dulu. A itu adalah seperti ini jaraknya. Nah kita tarik dari sini ke sini seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita mau nyari A nya bentuknya adalah Pitagoras ya. Ini kan seperti ini. Di sini 6, di sini 8, berarti cara mencarinya 6 kuadrat ditambah yang ini kan 6. Di sini dari sini ke sini 8, jadi 8 kuadrat. Jadi 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat itu 64. 36 tambah 64 jadi akar dari 100. Akar 100 itu 10. Karena ini satuannya adalah senti, maka ini 10 senti untuk A-nya. Kalau kita mau buat jadi meter, jadi dibagi 100, 10 pangkat min 1 meter ya. Oke, berarti diketahui lagi ini ke sini tadi jari-jari, R-nya boleh kita tulisnya di gambar ya, 6 cm atau 6 bagi 100 ya, 6 kali 10 min 2 meter. Ada lagi adalah I-nya. I-nya kuat arusnya adalah 1 ampere. Maka untuk mencari medan magnet pada sumbu di suatu titik P ini ya. Ini A itu biasanya kalau kita bentuknya seperti ini ya, ini ada misalnya bentuknya kerucut, ini A-nya itu biasanya disebut dengan garis pelukisnya. Maka rumusnya kita mau pakai B, besar medan magnetik di P itu berapa yang ditanyanya. Untuk menjawabnya kita mau buat begini. Untuk medan magnetik rumusnya adalah permeabilitas dikali dengan I dikali dengan R kuadrat bagi dengan 2 dikali A pangkat 3. Oke, sekarang kita hitung angkanya. Berarti B sama dengan ini ketetapan selalu 4pi kali 10 pangkat min 7. Jadi harus
Di apa atau enggak di atas sudah ada ketetapannya tadi ya. Dikali kuat arusnya sebesar 1 ampere dikali dengan jari-jari. Jari-jarinya 6 kali 10 pangkat 2. Ini kuadratkan. Ini kita bagi dengan 2 kali A-nya, garis pelukisnya. Kalau dalam ini, kalau kita lihat ke sini bentuknya ya. Nah, seperti ini, kayak seperti kerucut atau garis pelukisnya itu 10 pangkat min 1 kita pangkatin 3. 10 min 1 kalau kita pangkatin 3 ini jadi 10 pangkat 3, atau kita langsung tulis 10 pangkat min 3 ya, min 1 kali 3 ya 10 pangkat 3. Oke, yang ini langsung kita tulis 6 pangkat 2 itu jadilah 36 ya. Atau kita bisa tulis di sini dulu 36 kali min 2 kali 2 10 min 4. Boleh kita hapus di sini, kita rubah langsung ya, ini dikuadratin jadi 36. 36 kali 10 pangkat min 4. Oke, tinggal kita hitung. Ini boleh 4 sama 2 sisa 2. B sama dengan 2 kali 36 itu 72, masih ada pi, jadi kita tulis 72 V-nya. Ini 10 min 7, ini kali 1 tetap, min 7 kali 10 min 4, 10 min 11 per 10 pangkat min 3. Ini masih 72 pi, min 11 dikurang min 3, karena pembagian kan pangkatnya dikurang. Jadi min 11 tambah 3 berarti 10 min 8. Ini kita buatnya boleh 7,2, boleh 7,2 pi kepake 1, 10 min 7, satuannya Weber per meter persegi. Seperti itu ya, 7,2 pi kali 10 pangkat min 7, ini 7 ya. Oke, ini adalah kawat melingkar tapi dibentuk dalam vertikal pada titik P. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini ya, sebentar. Oke. Soal nomor 5 ini adalah selenoida. Kalau tadi kita lihat di atas rumus selenoida, coba kita lihat di atas di sini. Ya, kalau kita lihat di atas, ntar ini kita naikin dulu. Ntar. Oke. Sebentar, ini naiknya agak lambat ya. Ntar agak naikin sedikit. Oh, ups. Kebanyakan. Nah, ini adalah kalau kita lihat. Nah, ini kalau di ujung 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali N dikali I per 2L kalau di ujung. Kalau di tengah atau pusat duanya nggak ada ya, jadi per L aja. Maka kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini. Oke, sebentar kita naikin. Di sini dia letaknya. Oke, solenoida panjangnya 2 meter, ini adalah diketahuinya adalah L-nya, karena panjangnya adalah 2 meter, L besar atau L kecil sama ya, dengan 800 lilitan, berarti N itu 800 lilitan. Jari-jari kita simbolkan dengan A tadi ya, 2 cm. Bila solenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, berarti di sini adalah 0,5 atau setengah sama ya. Aku tulis dalam pecahan jadi setengah. Ini udah ada ketetapannya nilainya. Tentukanlah induksi magnet pada ujung. Nah, dibilangnya di ujung. Jadi ujung solenoid ya. Maka untuk menjawabnya, kalau di ujung kita pakai rumus 4pi atau seperti ini, kita tulis dulu boleh lah ya untuk mengingatkan. Ini dikali dengan N dikali dengan I per 2L. Nanti kalau di pusat atau di tengah, duanya dihilangkan, jadi 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali N dikali I per L aja. Oke, sekarang kita masukkan. Ini nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali dengan N-nya 800 dikali I-nya setengah ya, dibagi dengan 2 kali
L-nya itu panjang kawat sebesar 2 meter. Oke, kita hitung ini 4 bagi 2 sisa 2 coret lagi sama ini habis. 800 bagi 2 sisa 400 ya. Maka ini 4 kali pi 4 V 100 nya hilang sama ini, jadi 10 min kurangin 2 min 5 seperti itu ya, dihapus 2 minnya, jadi 4pi kali 10 minus 5 Weber per meter persegi boleh, atau meter minus 2 ya, ini naik ke atas kan jadi minus boleh. Jadi jawabannya ini adalah yang A. Sekarang untuk soal yang terakhir adalah soal nomor 6 ya, ini nggak tepat. Oke. Ini adalah nomor 6 berbentuk toroida. Sebuah toroida dengan jari-jari efektif 25 cm tersusun dari 50 buah lilitan seperti gambar berikut. Jika kuat magnet toroida di titik P, jadi medan magnetnya udah tahu nih 4,8 kali 10 pangkat minus 5 Tesla Weber per meter persegi atau kuadrat, itu bisa disebut Tesla. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir. Berarti kalau ini kita tulis dulu diketahuinya adalah ini jari-jari efektif kita simbolkan dengan A, 25 cm, jadi 25 kali ya kali 10 minus 2 meter, lalu 50 buah lilitan itu adalah N 50. Kalau toroida itu bentuknya seperti donat karena dia tersusun dari seperti ini nih, kawat-kawat yang bulat ya seperti donat. Nah kalau mau digambar seperti ini, lalu ada jari-jari efektifnya A udah di sini. Titik P kuat medan magnet toroidanya, berarti B di toroidanya udah tahu sebesar 4,8 kali 10 min 5 Tesla. Yang ditanya adalah kuat arus ya, I-nya malah. Maka untuk menjawabnya boleh kita menggunakan rumus. Kalau di toroida rumusnya lengkap, maksudnya lengkap itu masuk semua. Jadi seperti ini, dikali dengan N ada, dikali I ada, per 2pi dikali dengan A. Kita tinggal masukin B sama dengan ini, ketetapan selalu 4pi. Oh iya, B-nya udah tahu ya, malah I-nya yang ditanya. Oke, di sini udah 4,8 yang ini kali 10 pangkat min 5. Di sini ya 4pi kali 10 min 7, selalu angkanya sama, namanya juga ketetapan pasti sama. N-nya 50 lilitan ini, I-nya adalah yang ditanya dibagi dengan 2V dikali dengan A-nya adalah ini 25 kali 10 min 2. Oke, sekarang kita hitung ya. Oke, kita hitung. Ini hilang 4 dibagi 2 sisa 2, 50 bagi 25 sisa 2. Ini kita tulis lagi 4,8, aku buat agak ke sini, 10 min 5 sama dengan 2 kali 2 itu 4. Ini masih 10 min 7 dibagi 10 min 2, berarti dikurang 10 min 7 dikurang 10 min 2, min ketemu min plus, jadi 10 min 7 plus 2, sisalah 10 min 5. Ini adalah I. Maka I-nya adalah, kita bagi ke sini aja, 4,8 kali 10 min 5 dibagi dengan 4 kali 10 min 5. Seperti itu. Ini min 5-nya tinggal kita coret aja, 4,8 bagi 4, maka I-nya dapat 1,2 ampere adalah kuat arus yang mengalir pada toroida. Oke, ini adalah pembahasan medan magnet yang ada di kawat lurus, melingkar, toroida, selenoida. Semoga ini bisa mengerti ya.